kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang Agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, takutlah di padang genggam, diiringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang Agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Hikmat Pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Pagi ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita bersekutu kepada Tuhan di dalam program Hikmat Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta N.L. Utomo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh kami terima, baik itu berkat kekuatan, berkat kesehatan, demikian juga berkat jasmani dan rohani yang boleh kami terima setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk segala perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang kepadamu dan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta N.L. Utomo. Berkatilah Tuhan hamba-Mu ini agar firman Tuhan yang dibawakan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan dan juga pengharapan bagi kami sekalian. Berkati Tuhan untuk jam ini dari awal hingga akhir, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini bertemakan Kristus Imam Besar kita, yang diambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan yang baru. Kiranya kita terus bersemangat di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita, anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama ada banyak imam yang ditapiskan Allah untuk pelayanan dalam rumah Tuhan. Tetapi hanya ada satu imam besar. Imam besar secara khusus ditapiskan untuk pelayanan kurban di ruang paling kudus di rumah Tuhan setahun sekali saat hari raya pendamaian, agar menjadi pengantara pendamaian atau gambarannya seperti berada di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya, sehingga melalui imam besar ada relasi yang damai antara Allah dengan umatnya. Imamat pasal 16 bandingkan surat Ibrani 5 ayat 1. Imam besar yang mempersembahkan kurban harus terlebih dahulu mengkuduskan dirinya dengan korban persembahan, baru kemudian mempersembahkan korban untuk dosa umat. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus adalah imam besar yang lebih agung, karena Tuhan Yesus tidak perlu menyucikan diri sebab dia tidak berdosa. Dengan demikian,
Dia pantas menjadi pengantar Allah dengan umatnya, sekaligus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Maka Tuhan Yesus di sini memiliki jabatan sebagai imam besar yang mempersembahkan kurban kepada Allah dengan jalan menjadi korban persembahan yang disembelih demi mencapai relasi yang damai antara Allah dengan umatnya. Saudara, alasan utama Yesus harus berinkarnasi atau mengambil natur manusia tanpa meninggalkan natur Allah adalah karena yang perlu ditebus itu manusia. Untuk menebus manusia, ia harus menjadi manusia. Dan saat ini, Yesus adalah Allah sekaligus manusia, berada di surga menjadi imam besar atau pengantara manusia yang percaya kepada Allah. Itu mengapa kita berdoa kepada Allah Bapa dengan perantara atau sering kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab tanpa perantara Tuhan Yesus, doa kita tidak mungkin diterima. Implikasinya adalah, oleh karena Yesus adalah Allah, manusia itu ada di surga. Maka keselamatan kita terjamin dan kita diberi akses langsung untuk memiliki relasi yang sangat intim dengan Allah Bapa yang sebelumnya terputus karena dosa. Kita bisa menghadap Allah Bapa yang begitu kudus dengan berani sekalipun kita penuh dosa. Kita bisa memohon kepada Bapa di surga seperti seorang anak kepada papanya. Ini bukanlah sembarang relasi. Bahkan bisa dikatakan relasi terdekat kita bukan istri, suami atau orang tua dan anak kita. Tetapi relasi yang paling intim adalah dengan Allah Bapa. Jika kita memiliki relasi yang intim dengan keluarga kita, mari berlaku lebih lagi sebagai anak Bapa yang sekarang memiliki akses penuh kepadanya untuk menerima anugerahnya yang tak terkira. Bersyukur untuk perantara kita, Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di awal bulan yang baru ini kami diingatkan akan satu relasi yang sungguh membahagiakan, di mana kami tidak lagi terputus dengan Allah, namun kami didamaikan oleh Kristus. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup sungguh sebagai anak-anak Bapa, sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan waktu demi waktu. Berkati kami hari ini, berkati seluruh karya kami, berkati apa yang kami kerjakan, memuliakan Engkau dan sungguh berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu pemaparan, satu ingatan, satu pengajaran yang penting supaya kita kembali pada status kita sebagai anak-anak Bapa. Hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kekudusannya, dan memiliki relasi yang tidak lagi diputuskan oleh apapun. Dosa merusak relasi sempurna dan indah dengan Allah. Kristus memulihkan dan menjamin relasi penuh dengan Allah. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.